Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A. Kali ini kami akan membahas sebuah rangkaian yang dinamakan encoder dan decoder. Kami di sini juga akan merangkai dan menjelaskan serta bagaimana cara mengecek apakah rangkaian tersebut berhasil atau tidak. Secara garis besar, decoder adalah sebuah rangkaian yang menerjemahkan dari sinyal masukan N menjadi sinyal keluaran maksimal 2 pangkat N. Sementara encoder sebaliknya. Jadi, input 2 pangkat N dijadikan keluaran N. Secara singkatnya begini rekan-rekan. Kalau encoder itu dia menyederhanakan sebuah sinyal input. Jadi, dikeluarkannya sederhana. Jika decoder sebaliknya. Jadi, dari yang sederhana di-outputkan atau dikeluarkan lebih kompleks lagi. Atau dia menjabarkan. Langsung saja bagaimana cara merangkainya dan cara kerjanya, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor Taruna Lea Firdaus Rehan dari KOS Diploma 3 Teknik Listrik Bandar Udara Ketan Palbasafa NIT 3011 9009. Di sini saya akan menjelaskan tabel kebenaran, persamaan, dan rangkaian dari encoder dan decoder. Dalam mendesain suatu encoder atau decoder, kita harus mengetahui tujuan atau spesifikasi encoder yang diinginkan, yaitu dengan pertama, membuat tabel kebenarannya, yang kedua, membuat persamaan logikanya, yang ketiga, mengimplementasikan persamaan logika ke dalam bentuk rangkaian gerbang logika digital. Saya beri contoh tabel kebenaran dari encoder oktal ke biner. Encoder oktal ke biner terdiri dari 8 input. Yang di sebelah kiri ini adalah inputnya yang berjumlah 8. 1 dari masing-masing 8 angka itu, dan 3 output yang menghasilkan bilangan binernya yang sesuai. Rangkaian itu terdiri dari gerbang OR. Selanjutnya, ini adalah persamaan logika dari encoder oktal ke biner. Q0 sama dengan D1 plus D3 plus D5 plus D7. Q1 D2 plus D3 plus D6 plus D7. Q2 D4 plus D5 plus D6 plus D7. Ini adalah rangkaian implementasi dari encoder oktal ke biner. Diandaikan hanya ada satu saluran input dengan logik 1 untuk setiap kalinya. Selain dari itu, input tersebut tidak mempunyai arti. Dari rangkaian implementasi ini mempunyai 8 input yang memberikan 28 kemungkinan kombinasi, tetapi hanya 8 kombinasi yang mempunyai arti. Sesuai persamaan logika tersebut, Q0 dihubungkan dengan D1, D3, D5, dan D7. Q1, D2, D3, D6, dan D7. Dan yang terakhir Q2, D4, D5, D6, dan D7. Selanjutnya adalah tabel kebenaran dari decoder biner ke oktal. Pada decoder dari biner ke oktal ini terdapat 3 input, yaitu X, Y, dan Z, yang mewakili suatu bilangan biner 3 bit, dan 8 output. Ini adalah outputnya, yaitu dari F0 sampai F7. Ini adalah persamaan logika dari decoder biner ke oktal. Dalam hal ini, unsur informasinya adalah 8 angka oktal. Sandi untuk informasi diskret ini terdiri dari bilangan biner yang diwakili oleh 3 bit. Rangkaian implementasinya ditujukan pada tabel kebenaran ini. Tampak bahwa
variabel outputnya itu hanya dapat mempunyai sebuah log 1. Untuk setiap kombinasi inputnya, saluran output yang nilainya sama dengan 1 mewakili angka oktal yang setara dengan bilangan biner pada saluran inputnya. Sesuai dengan persamaan logikanya, F0 terhubung dengan X, Y, Z. F1 terhubung dengan X, Y, Z tidak, dan seterusnya. Nama saya Muhammad Saiful Rijal dari Kors Diploma 3 Teknik Listrik Bandar Udara Angkatan 14 Alfa. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang BCD to 7 segment. BCD to 7 segment adalah salah satu teknologi digital yang merupakan suatu alat yang dirangkai dari komponen-komponen dasar elektronika dan digital seperti resistor, 7 segment display, IC, atau integrated circuit, dan switch on off, yang semuanya merupakan komponen-komponen dasar elektronika yang banyak di pasaran dan mudah didapat. Rangkaian BCD to 7 segment merupakan rangkaian digital yang punya kemampuan untuk mengkonversi bilangan BCD menjadi bilangan desimal, yang fungsinya sebagai alat untuk mempermudah konversi bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 7 segment sendiri adalah perangkat elektronik yang terdiri dari 7 light emitting diode atau LEDs yang disusun dalam pola tertentu, katoda umum atau jenis anoda umum, yang digunakan untuk menampilkan angka heksadesimal. Dalam hal ini, angka desimal sebagai inputan adalah BCD. Ya, kita ke slide selanjutnya. Ya, ini adalah pengertian dari BCD to 7 segment decoder. Kita ke slide selanjutnya. Ya, ini adalah rangkaian BCD to 7 segment. Ini BCD dan ini 7 segment. BCD ke 7 segment memiliki 4 input. 4 input tersebut adalah ini D, C, B, dan A. Ini input dari BCD dan memiliki 7 outputan. 7 output ini adalah sebagai berikut: A, B, C, D, E, F, dan G. Ini adalah output dari BCD. Output ini akan diberikan ke tampilan LED 7 segment. Ini adalah tampilan LED 7 segment yang menampilkan angka desimal 8. Ya, kita ke slide selanjutnya. Ini adalah tabel dari BCD 7 segment tipe katoda. Ya, ini D, C, B, A. Kolom ini adalah kolom inputan BCD, dan G, F, E, D, C, B, A ini adalah kolom output dari BCD. Angka-angka ini dinamakan angka logika.
dari 0 dari inputan D 0, C0, B0, A0 akan membentuk G0, F1, E1, D1, C1, B1, A1. Dan dari inputan 0, 0, 0 ini akan membentuk ke 7 segmen berupa angka desimal 0. BCD to 7 segmen tipe katoda DCBA ini adalah kolom inputan BCD, dan yang GFEDCBA adalah kolom outputan dari BCD. Ya, dan dalam kolom ini terdapat angka-angka logika 0 dan 1. 0 artinya mati dan 1 artinya hidup. Jika terdapat di inputan BCD terdapat di D0, C0, B0, A0 dan akan mendapat outputan G0, F1, E1, D1, C1, B1, A1. Di dalam 7 segmen akan membentuk angka desimal 0, dan di bawah lagi di baris nomor 2 di D0, C0, B0, A1 dan mengeluarkan outputan G0, F0, E0, D0, C1, B1, A0 dan akan membentuk angka desimal di 7 segmen angka 1. Saya kira sudah dapat dipahami, dan kita ke slide selanjutnya. Ya, di sini adalah contoh dari BCD 7 segmen, dan ini yang kita anggap BCD, dan ini 7 segmen. Di sini yang dimaksud 1 mengarah ke 1 mengarah ke 7 segmen A dan D, dan logika 0 mengarah ke 7 segmen B dan C akan membentuk angka desimal 9. Dan jika logika 0 terdapat di A, B, C, D, 0 semua akan membentuk 7 segmen desimal angkanya 0. Dan begitu selanjutnya angka logika 1 atau hidup di input B dan C, dan angka logika 0 disalurkan ke A dan D, maka akan membentuk desimal angka 6, dan angka logika 1 disalurkan ke A, dan logika 0 disalurkan ke B, C, D akan membentuk angka desimal 1.
Wabarakatuh, lapor Taruna Media Soleha dari kursus Diploma 3 Teknik Listrik Bandar Udara angkatan 14 Alfa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari BCD 7 segment. Karena BCD 7 segment tidak hanya seperti ini, dia juga membutuhkan power supply. Dan untuk cara kerjanya dan komponennya menjelaskan tentang cara kerja dari power supply. Diberikan arus sebesar 220 volt, kemudian melalui trafo diturunkan menjadi 15 volt, dan ini semua adalah 15 volt. Kemudian untuk menyambung ke BCD 7 segment, di sini ada potensiometer yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Karena BCD 7 segment pun hanya bisa menerima sebesar 5 volt saja. Sekarang kita nyalakan. Kalau lampunya menyala, berarti ini bekerja. Kemudian kita sambung ke 7 segmentnya. Sudah ada BCD 7 segmentnya yang sudah dirangkai. Ada resistor yang 220 ohm sebanyak 7 buah, kemudian ada IC yang 8 kaki yang 7447, kemudian ada 7 segmen yang anode. Kemudian selanjutnya saya akan menyambungkan 7 segmen tersebut ke power supply. Angka yang muncul adalah pertama adalah angka 0. Untuk menampilkan angka selanjutnya, kita bisa mencabut kabel A untuk angka 1, kabel B untuk angka 2, untuk angka 3, kabel A dan kabel B, untuk angka 4, hanya kabel C, untuk angka 5, kabel A dan kabel C, untuk menampilkan angka 6, kabel B dan kabel C, untuk angka 7, kabel A, B, dan C, untuk angka 8, kabel D, dan untuk angka 9, kabel A dan kabel D.